الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا Recording in تناجيتم progress. فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian ingin melakukan pembicaraan rahasia, bisik-bisik pembicaraan rahasia, maka jangan melakukannya yang mengandung dosa, permusuhan, dan maksiat menentang Rasul. Bagus kiranya kalau kalian melakukan bisik-bisik rahasia itu kalau dalam amal kebaikan dan ketakwaan. Takutlah kalian pada Allah karena kalian semua nanti bakal dikumpulkan di padang mahsyar menghadap Allah. Innaman najwa minasyaiton, karena bisik-bisik pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan setan. Liyazunal ladzina amanu, agar orang-orang beriman jadi sedih. Walaysa bidarihim syai'an illa biiznillah, tapi itu tidak akan pernah mencelakakan orang-orang beriman sedikit kecuali kalau Allah izinkan. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan orang-orang beriman hendaknya bertawakal sepenuh hati pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayah bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat 10 ini masih nyambung dengan pesan iman yang Allah berikan kemarin di ayat 9. Maka kalau orang-orang yang beriman itu sudah mengerti value, mengerti akhlak, mengerti adab yang kebanyakan orang belum tahu, dan orang-orang yang sudah diangkat derajatnya sama Allah, nanti di ayat 11 ayah bunda bakal tahu tuh, insyaallah besok. Allah akan angkat tinggi derajat orang yang beriman. Terus dikasih ilmu pengetahuan yang belum pernah diketahui sebelum. Nah, ini mungkin dulu kita doyan gosip, ghibah, bisik-bisik, ngomongin aib orang. Sekarang udah tahu, udah dikasih iman, dikasih ilmu. Nah, insya Allah, Allah akan tinggikan derajat kita semua. Dan kalau sudah tinggi derajat, itu hal-hal yang lumrah saja, menurut kebanyakan orang, udah nggak pantas lagi dia kerjain. Kenapa? Karena tinggi derajat. Kalau para bangsawan di acara yang lagi resmi, formal, ketawa terbahak-bahak aja nggak pantas. Duduk sembarangan aja nggak pantas. Itu disebut etiket. Jadi sampai tata cara makannya aja sudah ada kelasnya tersendiri. Itu baru orang yang derajatnya tinggi di dunia. Nah, demikian juga bunda, orang-orang beriman nih sudah dikasih iman sama Allah, sudah dikasih Islam, diajarin akhlak. Akhlak ini etiket. Jadi sampai hal yang lumrah menurut kebanyakan orang, gosip, gunjing, pembicaraan rahasia, bisik-bisik, nggak boleh lagi sama Allah. Innaman najwa minasyaiton. Jadi pelajaran pertama itu buat orang-orang yang sudah dikasih ilmu,
dikasih iman sama Allah Subhanahu wa taala, ada hal-hal yang nggak pantas dilakukan. Padahal masih dilakukan oleh orang-orang umum. Contoh-contoh ya benar. Bagi non-muslim, apalagi orang-orang barat, berzina itu adalah hal yang biasa. Berzina itu hal yang biasa buat mereka. Bahkan dari sejak sekolah menengah, mereka udah terbiasa zina. Nauzubillah. Masyarakat yang suka zina, ayah bunda barangkali pernah tahu tuh kejadian tahun 90-an atau tahun 2000-an. Skandalnya Presiden Amerika, Bill Clinton. Pernah tahu kan? Zina yang menurut mereka adalah hal biasa, tapi kalau di level tertentu, nggak boleh. Nggak boleh. Itu yang disebut, kalau derajatnya sudah diangkat sama Allah, orang yang kebanyakan boleh, orang-orang yang sudah ditinggikan derajatnya udah nggak pantas lagi mengerjakan. Maka gunjing, kebanyakan orang pada bergunjing, bisik-bisik pembicaraan rahasia soal dosa, permusuhan, dan tentang Rasul, kebanyakan orang ngerjain, buat orang beriman nggak boleh. Maka ini disebut Allah tinggikan derajat. Maka hal-hal yang tidak penting nggak usah dikerjain. Hadis Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kualitas Islam seseorang itu adalah dia sudah mampu meninggalkan apa yang tidak berguna untuk. Jadi kualitas Islam kita mau dilihat itu adalah hal-hal yang nggak berguna, tinggalin sudah. Nanti ayah bunda bakal ketemu hadis Rasulullah mengharamkan catur. Pernah dengar nggak? Rasul mengharamkan catur. Nah, cari ya hadisnya. Hadisnya sahih itu. Catur itu kebanyakan karena permainan orang-orang Romawi, ngatur strategi perang, seluruh orang di dunia waktu itu senang main catur. Sampai sekarang juga senang main catur. Tapi Masya Allah, ada hadis Rasul mengharamkan catur. Nanti ayah bunda cari. Tahu kenapa? Karena buang-buang waktu. Hal yang banyak orang kerjakan, orang-orang beriman karena sudah ditinggikan derajatnya sama Allah. Jangan kerjakan itu. Jadi kalau mau berlama-lama, enakan murojaah. Kalau mau berlama-lama, enakan zikrullah. Kalau mau berlama-lama, mendingan berdiri yang lama pada Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka ya'lamu taqumu adna min sulusai laili wa nisbahu wa sulusahu wa ta'ifatu minal ladina ma'ak. Wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar. Alima allan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus salat wa atuz zakah wa aqridullaha qardan hasanah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha ghafurur rahim. Siapa yang udah lancar tuh ayat 20 surah Al-Muzammil. Biasanya itu ayat kuburan itu. Tapi kalau ayah bunda hatinya sudah nikmat, bisa merasakan, oh itu ayat itu indah banget. Inna rabbaka ya'lam. Allah maha mengetahui. Annaka taqum, bahwa engkau sudah berdiri. Adna min sulusai laili wa nisfahu. Sebelum 2/3 malam atau setengah.
wasudusahu atau sepertiga. Jadi berdiri lama, tengah malam aja itu jam 12. Kalau 2/3-nya itu sebelum jam 12 udah berdiri. Kebanyakan kita masih ngebayangin gimana itu ya, sholat segitu lama. Padahal kita nggak sesibuk itu ngebayangin. Orang main gaple sampai subuh. Ada nggak? Ya benar. Banyak. Dari malam sampai subuh kita nggak ngebayangin tuh. Pegelnya duduk. Ah, mendingan orang-orang beriman, mendingan begitu. Berdiri lamanya buat Allah. Main catur, semalaman begadang. Begitu ngedengar azan subuh, tidur. Nah, saya pengen sampaikan ke ayah bunda, orang yang beruntung adalah udah dikasih iman sama Allah, dikasih ilmu, dikasih akhlak. Hingga dia bukan jadi orang biasa lagi. Main catur aja yang ngebuang-buang waktu, enggak. Ngobrolin orang, udah enggak lagi. Ini kebiasaan orang-orang yang ditinggikan derajatnya sama Allah. Insya Allah besok ayatnya kita bakal tahu Allah angkat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Derajat yang tinggi. Derajat yang tinggi semua orang kepengen ya bunda. Baru belajar masuk kerja jadi pegawai kecil-kecilan, ngeliatin bos besar, pengen jadi presiden direktur. Semua orang pengen. Masuk dari tentara, prajurit, ngeliatin jenderal bintang 4, semua orang pengen punya bintang sebanyak itu, bintang 4. Semua orang pengen. Nah ini sekarang, ayah bunda, alhamdulillah Allah kasih sama kita. Allah kasih iman, Allah kasih ilmu, Allah kasih akhlak, lagi diangkat derajatnya setinggi-tingginya. Dan hingga nanti tahu tuh, makan jangan lagi pakai tangan kiri. Kalau udah tahu orang beriman tuh makannya dengan tangan kanan. Makan jangan lagi berdiri, makannya duduk. Kalau enggak jongkok aja. Minum juga begitu. Kemana-mana wajahnya senyum, menebar salam. Karena tahu bahwa salam, senyum, sedekah. Kalau bicara, bicara yang benar. Bicara yang sopan. Kalau enggak mengandung kebenaran, milih diam. Masuk kamar mandi aja tahu etiketnya. Masuk pasar aja tahu tata caranya. Orang sepasar pada nipu, dia enggak. Yang beli maupun yang jual, banyak yang nipu. Dia masuk pasar, baca doa. Dapat pahala yang banyak. Ayah bunda kan udah hafal kan? Doa masuk pasar, udah belum? Jadi, dimanapun dia punya kualitas orang-orang beriman. Ini bicara baru hal yang najwa, ngomong yang bisik-bisik, rahasia, apalagi yang sia-sia, apalagi mengandung dosa, udah nggak doyan. Itu minat syaitan, dari perbuatan setan. Dan ayah bunda, kenapa disebut minat syaitan? Karena Allahnya nggak ada. Jadi kalau hukum, rumus yang berlaku Allah buat. Ingat Allah, Allah ingat kita. Rumus pertama. Fazkuruni azkurkum. Ingat Allah, Allah ingat kita. Rumus kedua. Lupa Allah, Allah pergi, setan datang. Rumus kedua.
Rumus pertama dari ingat Allah, Allah ingat kita. Allah bersama kita. Nomor dua, lupa Allah, Allah pergi, setan datang. Kalau yang rumus pertama itu dalilnya fadzkuruni azkurkum. Rumus kedua dalilnya wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Yang lepas mengingat Allah Ar-Rahman, maka kami akan kirim setan menjadi pendampingnya. Itu rumus kedua, dalil. Rumus ketiga, setan datang karena lupa sama Allah, maka dia dikuasai setan. Nomor tiga, dia dikuasai setan. Dalilnya ada dalam surah Al-Mujadalah. Istahwadha alaihimu syaitan, fa'ansahum zikrullah. Ulaika hizbu syaitan, ala inna hizbu syaitan humul khasirun. Nanti ayah bunda cari di surah Al-Mujadalah. Setan menguasai mereka hingga membuat mereka semua lupa mengingat Allah. Maka kalau sudah dikuasai setan, itulah tentara-tentara setan. Dan ketahuilah tentara setan itu pasti rugi. Tingkatan nomor tiga. Coba ulang. Biar ayah bunda bakal ngerti. Kita lagi sama Allah, apalagi sama setan. Nomor satu, ingat Allah, Allah ingat kita. Allah bersama kita. Nomor dua, lupa Allah, Allahnya pergi, setan hadir. Nomor tiga, setan hadir, setan menguasai kita, dan kita jadi tentara setan. Rumus 4. Biar ayah bunda tahu. Kenapa nggak boleh kita jadi tentara setan. Rumus nomor 4. Ada dalam surah Al-Hasr. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang lupa pada Allah. Maka Allah akan buat mereka lupa pada diri sendiri. Begitu sudah dikuasai setan, yang paling gawatnya lupa diri. Nomor 4. Jadi udah lupa diri. Nanti ayah bunda cari itu. Rumus nomor 4 di surat Al-Hasr. Jangan kalian menjadi orang-orang yang melupakan Allah. Maka Allah akan buat mereka lupa diri sendiri. Ayah bunda tahu nggak? Orang yang lupa diri sendiri. Udah umur segini masih kagak sholat tuh lupa diri sendiri. Udah umur segini masih nggak mau nutup aurat tuh lupa diri. Udah umur segini masih suka sama maksiat tuh udah lupa. Dilupain sama Allah. Maka harus ada Allahnya. Jadi yang nomor satu tuh, ingat Allah, maka Allah akan ingat kita. Allah bersama kita. Enggak ingat Allah, Allahnya pergi, setan datang. Kalau setan datang, pasti kalah sama setan. Dan akan jadi tentara setan. Kalau sudah dikuasai setan, melupakan Allah, maka ntar dia lupa diri. Enggak sadar, tiba-tiba udah mati. Karenanya, ini yang disebut minasyaiton. Keasikan maksiat, lupa. Habis nih waktunya. Terusin apa jangan nih? Sadirman.
liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa bi'idznillah. Itu kebiasaan orang-orang fasik, orang-orang munafik, orang-orang Yahudi dalam konteks ayat ini adalah orang-orang Yahudi yang menggunjing Nabi, memecah belah orang Islam di Madinah. Nah, itu kebiasaan buruk mereka, liyahzunal ladzina amanu, agar goncang tuh orang-orang beriman, agar terpecah belah, agar sedih. Walaysa bidarrihim syai'an illa biiznillah, dan enggak akan membuat mereka jadi susah kecuali kalau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda, kalau orang beriman yang ada di jalan Allah semuanya juga masih dapat ujian, musibah. Jadi jangan, kenapa ya saya udah makin soleha begini tapi kok ujian kok bertubi-tubi. Kenapa ya saya udah begini, suka sedekah, suka ngaji, tapi kok sakit nggak sembuh-sembuh. Ayah bunda, kalau orang yang beriman tuh diuji sama Allah, dia girang, dia bahagia karena dosanya Allah gugurkan, derajatnya Allah tinggikan. Dia ngerti, jangan suuzon sama Allah. Rasulullah SAW perang Uhud aja giginya tanggal. Saat ke Taif, kakinya berdarah. Jadi kalau Rasulullah SAW merasakan perih itu dalam dakwah, beliau itu kekasih Allah, manusia pilihan aja masih begitu, maka sadar diri. Kita juga kalau iman baru segini diuji, berkaca sama Rasul. Jangan langsung suuzon. Sebenarnya kalau Allah lagi nguji kita, terus kemudian kita ngerasa sedih, ngerasa di bawah, ngerasa gelap, sebenarnya Allah cuma pengen ngeliat kita nih ngangkat tangan nggak, minta tolong nggak sama Allah. Dan kita udah tahu tuh, sholat kita, doa kita, tahajud kita, munajat kita, itu biasanya lebih khusyuk ketika bokeh kan, daripada lagi banyak duit. Maka sama, kadang-kadang Allah kasih kesedihan, kesempitan, kesulitan, cuma pengen gini, melihat kita ngangkat tangan, sungguh minta sama Allah. Kalau secara ilmu strategi perang, 300 lawan 1.000 orang, kalah udah itu dalam perang Badar. Tapi ada doa yang panjang, bacakan nama Rasulullah. Sampai berkali-kali selendangnya Rasulullah jatuh. Dan kemudian Abu Bakar bilang, wahai Rasul, Allah sudah mendengar doamu. Dan doa yang diulang-ulang sama Rasulullah, ya Allah, kalau engkau tidak menangkan kami, tidak selamatkan kami hari ini, maka kelak mungkin kau tidak akan pernah disembah lagi oleh seorang manusia pun di muka bumi. Itu doa yang kayaknya udah putus asa banget. Doa kayaknya udah gak ada harapan, kecuali hanya Allah aja. Nah biasanya tuh, ayah bunda catat nih, dalam kondisi kayak gitu, pertolongan Allah hadir. Di mana udah gak ada sandaran lagi. Tapi kalau punya sandaran lain, biasanya kalah. Dalam perang Uhud, perang Hunainin, udah ngerasa jumlah banyak. Nah itu ngerasa jumlah banyak, itu kalah. Karena apa? Karena ngerasa udah dunia udah punya senjata, udah punya pasukan banyak. Rupanya itu. It'ajabatkum kasratukum. Ketika kalian pede karena jumlah kalian yang banyak, kata Allah. Kata Bunda Mega, zero mind. Jadi minta sama Allah dalam kondisi. Jadi kalau Allah kasih sama kita ujian, ayah bunda, husnuzon. Karena Allah cuma pengen lihat kita ini cuma bersandar sama Allah Subhanahu. Yahzunal ladzina amanu
walaysa bidarrihim syai'an illa biiznillah. Dan doa yang pasrah bongkokan, doa orang yang mentok, doa zero mind itu kata Bunda Mega, diajarin sama Rasulullah. Doanya terkenal. Ayah Bunda barangkali pernah hafal dan amalkan. Bunyinya gini, yang belum hafal nanti cari, amalkan. Ini doa top banget. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullahu, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Wah, itu doa top tuh. Ngaku sama Allah dan nggak punya apa-apa lagi. Ya Hayyu Ya Qayyum, ya Allah yang maha hidup, yang maha berdiri, mengurus semua urusan hambanya. Birahmatika astagis, aku mohon pertolonganmu ya Allah dengan rahmat. Aslih li sya'ni kullahu, perbaiki semua urusan. Wala takilni ila nafsi tarfatain, dan jangan kau serahkan urusanku itu pada diri ini meski cuma sekejap mata. Jadi aku nggak bisa ya Allah, aku nggak mampu, serahin aja dah semua sama Allah. Aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfatain. Itu doa yang indah banget dari Rasul. Itu namanya kalau orang Jawa bilangnya pasrah bongkokan. Benar apa enggak tuh? Pokoknya nyerahin segala-gala sama Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis, aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Bukan karena kita punya ilmu, bukan karena kita punya jabatan, bukan karena status, bukan karena punya harta, punya apa. Jadi ayah bunda kalau dikasih sama Allah bagian dari dunia ini, mendingan nggak usah dimasukin hati. Itu jadi hamba Allah aja. Ilmunya, jabatannya, hartanya buat nolong agama Allah aja. Balik nih, dia zunalatina aman. Orang-orang beriman tuh, kalau Allah kasih sedih, Allah kasih musibah, Allah kasih sakit, husnuzon. Karena Allah cuma pengen kita nih dekat sedekat-dekatnya sama Allah. Dikasih kesulitan. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah hendaknya orang-orang beriman itu berpasrah diri secara total. Nah, pagi ini ayah bunda ilmu mahal dari Rasulullah. Hadis yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang tawakal. Ayah bunda pernah dengar nggak hadis Rasulullah yang disampaikan oleh Umar bin Khattab? Rasulullah bilang, "Lau tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli." Kalau kalian sungguh-sungguh tawakal sama Allah, la razaqakum, pasti rezeki kalian sudah Allah kasih semua. Kami yarzuqu thair, seperti Allah jamin rezekinya burung. Taghdu himasan, ini mumpung lagi pagi. Kalau yang ngelihat langit kayak usbab sekarang nih, Masya Allah kelihatan burung lagi terbang. Kata Rasulullah, taghdu himasan, burung itu pagi keluar dari sarangnya dia terbang. Wataruhu bitonan, ntar sore dia sudah kenyang dan dia bawa makanan buat anak-anaknya di sarang. Bunda, kayaknya burung nggak ada yang sarjana, nggak ada yang sampai S3, nggak ada yang jadi profesor, nggak ada yang jadi dokter, nggak ada yang jadi presiden. Burung nih, kata Rasulullah. Kalau kalian tawakal dengan sepenuh hati pada Allah, pasti semua kebutuhan kalian Allah cukupin. Burung aja kagak sekolah, dia keluar aja dari sarang pagi. Ntar sore dia udah kenyang, dia bawa makanan untuk anaknya di sarang. Maka ya bunda, makin tinggi pendidikan, makin susah kita mikir. Apalagi zaman sekarang ya bunda. Dulu orang tua kita di dusun,
Anaknya banyak, sawahnya luas, tanah rumahnya luas. Padahal sekolahnya rendah atau malah nggak sekolah. Orang-orang tua kita dulu. Orang sekarang yang katanya modern. Sekolah tinggi-tinggi, rumahnya di kota sempit, anaknya dikit. Rupanya Masya Allah. Tuh, tawakal sama Allah. Orang tua kita dulu cerita, kayak almarhum papi saya, 11 bersaudara. Kalau lagi cerita semangat ke anak-anaknya, tahu nggak dulu papi itu makan telur rebus satu dibelah 6. Itu bingung gimana caranya belah 6 itu. Pakai benang, kata papi. Jadi datu saya punya anak 11. Kalau ditanya sekolahnya sampai tingkat apa datu, nggak inget, saya juga nggak inget. Tapi Masya Allah, 11-11-nya hidup tuh. 11-11-nya menikah, merantau kemana-mana, sukses. Kalau dibandingin dulu sama angkatannya papi, datu tuh kayaknya hidupnya lagi lebih kerenan datu. Terus kalau papi dibandingin sama anak-anaknya sekarang, lebih kerenan hidup papi. Datu punya anak 11, papi saya punya anak 7. Nah sekarang Uspok anaknya cuma 4. Makin dikit tuh, makin tinggi pendidikan, makin banyak mikir. Jadi Masya Allah, itu hadis dari Rasulullah indama. Lau tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkuli. Ini karena ujung ayat 10 tuh. Wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Orang beriman tuh hendaknya tawakal pol sama Allah. Maka pesannya Rasulullah, kalau kalian tawakal sepenuh hati pada Allah, pasti semua Allah cukup. Seperti burung yang pagi hari dia kelaparan meninggalkan sarang, dia pergi. Sore hari dia sudah kenyang, pulang. Dia masih bawa makanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita menjadi hamba yang beriman, hamba yang bertawakal hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.